apa ya, kita bisa dapat cuan sih dari, karena kita penyuka film ya, kita bisa cari cuan dari film. Atau kalian akhirnya merasa kayak aduh ya ampun hidupku selama 30 tahun tidak berguna, kalian harus nonton. Nah, itu yang sampai jual ginjal terus. Sumpah ada. Iya kan di luar negeri banyak kasusnya. Hanya demi Apple. Sama kayak Disney, lini bisnisnya semua yang undernya Disney ya tergabung dalam saham Disney. www.fsf.co.id. Oke. Karena kalian harus tahu ya, kalau kalian mau investasi, pilihannya First State, karena First State Future your first choice. Asik. Halo guys, buat kalian yang udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe, and share to your friend. Dadah! Kakak Desa Penari serem nggak menurut kalian semua? Keren sih. Itu dari apa? Cerita di forum nih. Namanya Kaskus. Oh, tahu. Kaskus tuh dulu nggak cuman cerita doang nggak sih? Dia jual macam-macam. Macam-macam, dia bisa dibilang itu kayak Platform. e-commerce ya, sebelum ada Tokopedia. Oh. Nah, itu kalau mau jual barang lewat Kaskus. Kaskus. Kalau Oke. mau ke belakangnya lagi, zamannya Dark Age-nya, ya you know lah ya apa ya. Berarti Kobas tua banget ya teman-teman. Terus. Jadi di Kaskus dia bahas apa? Ya itu ceritanya tentang KKN Desa Penari itu awalnya ceritanya dari salah satu kontributor di Kaskus. Jadi dia cerita tentang KKN itu. Tapi ya menurutku kalau di zamanku yang KKN Desa Penari itu aku tuh bacanya di Twitter. Jadi ada akun, kalau kalian inget pasti tahu Simple Man atau apa. Jadi tuh akunnya dia tuh kayak emang suka cerita gitu kok. Kayak bikin apa cerita tentang katanya ini based on true story, kayak ini temannya siapa saya itu menceritakan. Nah dia kayak bikin tweet gitu. Nah anehnya tweetnya dia itu bener-bener presisi dan spesifik. Kayak misalnya ini kita nggak spoiler ya karena filmnya udah tayang. Kalau kalian nggak tahu kalian aja nggak nonton. Jadi contohnya si Ayu sama siapa sih itu? Satu lagi temennya pakai kerudung tuh. Nur. Nah, dia tuh cerita kayak Nur itu kayak sampai yang sedetail kerudungnya gimana, terus gimana sifatnya tuh detail banget. Terus waktu dia keluar filmnya, akhirnya ada teori konspirasi. Katanya sebenarnya itu tuh kayak udah di cara dia memarketingkan film KKN Desa Penari tuh ya kayak gitu. Jadi kayak masyarakat itu dikasih kayak cerita. Terus kamu kayak disuruh membayangkan. Jadi kan kita memvisualisasikan sendiri kan. Kayak gimana mukanya Nur, gimana mukanya Ayu, gimana mukanya Bima. Bahkan gimana mukanya si penari ini tadi kan. Nah akhirnya setelah kita dibuat gantung, keluar filmnya. Dan dia tembus 10 juta penonton. 10 juta ribu. Gimana sih? 10 juta aja. 10 juta ya? 10 juta penonton dalam 1 bulan. Dan dia termasuk film Indonesia yang terlaris. Sampai kayak yang di XX1 tuh ada tulisannya KKN Desa Penari habis kayak gitu. Nah, itu kan karena dari forumnya aja sudah banyak peminatnya. Iya sih benar. Waktu di Kaskus itu kan memang peminatnya banyak, yang nge-share juga banyak. Jadi banyak orang tahu kan dari orang-orang share itu. Memang ceritanya karena apa ya? Menurutku ini cerita yang membawa visualisasinya itu gampang. Kebayang gitu ya sama orang-orang. Jadi cuma kita baca aja udah bisa membayangkan kira-kira kalau divisualisasikan itu kayak gimana? Di film gimana. Oh. Dan ceritanya tuh detail, kayak misalkan tempatnya kayak gimana. Iya, itu tuh maksudku. Iya, itu benar-benar. semuanya sudah ada semua. Kayak kita udah pasti oh ini gambarnya gini nih. Oh ini gini. Oh desanya bahkan sampai ada yang nebak. Oh desanya ini kayaknya gitu. Terus
kampusnya kan ceritanya kan KKN. Kayaknya kampusnya ini deh situ. Keren sih karena apa? Aku taunya sih boomingnya waktu di Kaskus itu, waktu ceritanya booming. Karena masuk genre horor, orang-orang kan apalagi orang Indonesia tipikal banyak yang Suka horor. Dan itu oke banget. Jadi kenapa sampai ada layar lebarnya mungkin gara-gara itu. Animonya orang banyak. Cuman bener-bener kalau aku baca di Twitter itu dia bener-bener plek ketiplek sama gitu. Dan kayak kita tuh jadi mikir jangan-jangan kayak gitu. Itu punya siapa ya? Production house-nya sama sutradaranya. Bukan punyanya Om Joko Anwar. Bukan kelihatannya. Punyanya Om Joko itu apa? Joko Anwar itu apa ya? Ini gak sih Pengabdi Setan. Tahu nggak Pengabdi Setan tuh vibes-nya kayak apa? Itu tuh sih. Bukan Joko Anwar tuh Pengabdi Setan, ibu kan? Iya, oh iya. Ibu kan? Kamu ngapain kok? Searching. Iya. searching buat bapak-bapak. Jadi Siksa kubur cuy. Tapi Pengabdi Setan juga Joko Anwar. Oh iya, Satan Slave ya. Iya kan? Satan Slave. Oh, bahasa Inggrisnya itu ya. Oh, iya keren. kan. Keren, aku baru tahu. Satan Slave. Tapi Pengabdi FYI dulu ya. Pengabdi Setan tuh bukan cerita asli loh ya. Iya, cuman kayak orang-orang tuh kenapa sih hobi banget kalau misalnya ada film horor Indo itu kayak mesti ini true story kayak gitu-gitu. Kebanyakan itu. Mungkin yang based on true story ini yang KKN Desa Penari ini. Apalagi ya upcoming film Indo horor ya? Aku nggak terlalu ngikutin sih. Iya, apa ya kreatif? Belum tahu. Ya nanti kalau Siksa neraka. Siksa neraka apa siksa kubur? Siksa neraka. Oh, siksa neraka. Bukan siksa kubur ya? Siksa neraka. Siksa neraka. Itu yang bikin orang bencong tobat itu ya? Bener. Sumpah dia ada. Aku pernah lihat di TikTok iya kan? Ada yang dia orang kayak, bencong setelah nonton itu. Tobat gara-gara lihat itu. Iya, dia langsung kayak ya Allah gitu-gitu dia kok tobat. Kalian harus nonton itu loh. Siapa tahu kalian akhirnya merasa kayak aduh ya ampun hidupku selama 30 tahun tidak berguna. Kalian harus nonton. Nah, ini ada gunanya film horor juga ya, mempertobatkan orang. Bener, ternyata tidak hanya menakut-nakuti gitu. Cuman balik lagi si Joko Anwar ya, si Pengabdi Setan tuh vibe-nya kayak Conjuring, bener gak sih? Kurang lebih, cuma ini lebih nggak ketebak sih menurutku. Iya. Kalau Conjuring tuh aku masih bisa nebak habis gini nih bakal gini. Jam scare-nya di sini nih, jadi masih bisa mempersiapkan diri. Oh iya benar. Kalau Indo, apalagi setelah yang titik baliknya dari Pengabdi Setan sih. Iya, setuju setelah banget. itu tuh untuk nyari selanya tuh agak bingung. Oh, Ini bakal kemana, jadi agak nggak ketebak. Ya memang 1-2 ada sih yang ketebak. Wah habis ini bakal jam scare nih. Sebelum Pengabdi Setan tuh film Indo tuh kayak yang kita tuh yang horor ya, film Indo horor. Ini kita nggak underestimate ya, cuman kayak kebanyakan film Indo horor itu jatuhnya kayak yang ya udah setannya itu aja. Komedi horor. Iya. Lebih ke arah clickbait mungkin ya kalau kita bisa kayak bilang. Suster Keramas, Tali Pocong. Dan pemerannya yang ya seksi gitu lah. Iya, terus aku kayak nggak pernah nonton film Indo horor lagi dari SD sampai ada Pengabdi Setan itu, bener. Soalnya aku waktu nonton Pengabdi Setan tuh kayak aku nggak paham sungguhan, cuman aku takut, ngerti nggak sih? Jadi kayak vibes-nya ini dapet banget. iya, terus kayak kita tuh selama nonton tuh kayak yang deg-degannya tuh ada. Aku nonton Insidious 1-3 waktu itu. Itu ya udah kayak karena emang udah tahu nih alurnya bakal gimana, jadi ya udah with the flow gitu. Cuman ya tetap kayak waktu dar gitu ya kaget. Iya. Nah kalau yang Joko Anwar tuh kayak dibuat deg-degan anjir. Kadang-kadang kita udah mikir nih jam scare nih ini. Iya, ternyata enggak. Prank. Nah, ternyata kosong. Iya. Kayak yang neken bel itu ting, itu kita udah siap-siap nih. Wah, ini jam scare nih. Ternyata enggak. Serem banget ya belnya ya. Kayak padahal dia cuman bel gitu doang kok. Tapi kalau dia udah ting gitu kayak ih, anjir. Bahkan sampai sekarang nih kalau misalnya ada bel atau lonceng yang bunyi kayak gitu, kita tuh langsung ingat kayak ini belnya ibu. Gitu. Suruh nyisirin ibu. Iya. Tapi itu seru banget kayak itu nggak masuk akal, tapi ya namanya juga film. Ya, bener sih, balik lagi namanya juga film. Itu di film Indo yang layar lebar. Yang upcoming horor kita kurang tahu ya guys. Kayaknya cuman yang kita tahu selain filmnya Joko Anwar nggak ada lagi nggak sih film Indo? Kayak ya udah itu aja.
Kalau film luar yang upcoming apa? Upcoming tahun ini karena season lebaran ya, banyak kayak kartun-kartun gitu. Oh, Kung Fu bener. Panda bulan ini kalau nggak Kung salah. Fu Panda tuh 4. Aku mau nonton banget. Everybody Kung Fu Panda. Diulang. Terus abis itu apa lagi? Ada Inside Out. Inside Out. Ini nggak diulang jokesnya. Terus apa lagi ya? Ada Lion King tapi mungkin ini yang set story-nya mungkin ya. Oh, film Marvel yang keluar apa? Film Marvel Deadpool and Wolverine. Oke. Selain tapi aku nggak notice kalau mereka Marvel sungguhan. Soalnya vibes-nya nggak Marvel banget. Aslinya Marvel sih, makanya mungkin bukan Marvel fanboy ya. Iya, Kita kalau kayak- ngomongin ini nanti panjang bisa dihujat netizen. Iya. Apalagi yang Marvel fanboy. Benar-benar. Nanti kita dikritik gak gitu gitu. Nah. Maaf suhu. Siap abangku. Ya. Tapi nggak apa-apa sih, semakin kita dihujat komennya kan rame, traffic naik. Oh, Nggak apa-apa, gitu ya? hujat kita. Hujat kita, hujat ya. Nggak kuat aku. Hujat netizen takut. Terus kalau yang film live action apa aja ya? Kalau 2024 ini, tahun ini. Live action mungkin ya nunggu sequelnya Batman Avatar. nggak sih? Batman keluar nggak? Nggak ya? Keluar rasanya. Kok kayaknya banyak ya 2024 tuh, tapi aku kayak nggak tahu Despicable semua. Me itu tahun ini keluar. Transformer tahun ini keluar. Fast and Furious nggak ya? Fast and Furious masih tahun kemarin kan? Oh iya ya, itu 10 ya kemarin ya. 10. Oh, kebanyakan yang keluar film Disney nggak sih? Enggak juga rata-rata. Marvel tuh punya Disney tapi. Marvel punya Disney. Illuminati, Despicable Me itu kan Despicable Me. Illuminati tuh. Bukan. Apa Beda. maksudnya bukan Illuminati ya guys. Illumination, benar. Iya kan? Iya, tapi bukan Disney. Oh dia bukan Disney. Enggak semua kartun tuh punya Disney, itu Tapi dulu. tahu nggak sih kayak kita itu kalau misalnya nonton film kartun yang modelnya kayak Minion, terus Red Panda, tahu nggak Red tahu. Panda? Terus Kung Fu Panda. Yang kayak kamu bisa jadi panda. Iya, yang kayak dia kalau marah, buh, jadi panda. Gitu. Terus Kung Fu Panda, terus kayak yang live apa ya kartun tapi yang smooth gitu loh. Itu kita tuh pasti kepikirannya Disney. Kayak Inside Out ya emang sih itu punya Disney. Inside Out memang punya Disney. Cuman apapun film kartun yang ada di aku, menurut aku ini sudut pandangku ya nggak terima nggak usah ikut-ikut. Cari sudut pandang lain. Kalau sudut pandangku, setiap film kartun yang kualitasnya bagus itu pasti punya Disney. Padahal enggak. Iya. Memang ke mindset kita udah kebawa ke sana. Iya, Ini punya bener. Disney nih gini, padahal Iya, bukan. Padahal bukan. Terus waktu bukan kayak kita, kok bukan kayak gitu. Nah. Harusnya Disney nggak sih? BTW kita jual saham Disney nggak? Ya, ini pesan dari sponsor. Enggak, Enggak, jangan, enggak. Kita memang harus. Kita memang harus. Kita yang harus. Karena memang kebetulan Iya, di kita jual. kantor kita Heeh. yang namanya First Aid First Futures. Your first choice. Itu ada sih namanya kita jual sahamnya Disney. Jadi kita bisa dapat kita bisa dapat cuan sih dari karena kita penyuka film ya. Kita bisa cari cuan dari film. Oke. Jadi dengan kita menonton film Disney sama dengan kita menaikkan hasil sahamnya Disney. Betul, Itu benar. betul. Oh. Secara nggak langsung memang seperti itu. Ngantuk ya. Ngantuk guys. Ngantuk sekali. Kita hari ini syuting berapa lama ya? Mulai Mulai jam 10. jam 11. Iya deh. Jam 11. Jam 11 sampai sekarang jam 2. Jam 2, 4 jam. Ini rekor terlama kita, rekor. Mantap. Sip. Oke, tadi kan kita udah bahas Disney itu kan. Kalau misalnya ternyata kalau kita nonton filmnya Disney itu juga bisa menaikkan nilai sahamnya. Ya. Kalau per hari ini dia berapa kok nilainya kok? Per hari ini Disney ada di $110 per lembarnya. $110. Terus kalau misalnya kita mau punya mau beli di sini, itu minimal berapa lembar? Kalau di First Aid minimal belinya per 10 lembar. Jadi kalau misalkan harganya per lembarnya 110, minimal berarti $1.100. $1.100 in USD. In USD.
Kalau dirupiahkan fixed rate-nya kan 14.000 per 14.000. dolarnya. Berarti kan 1.100 kalikan 14.000 itu ketemunya 15.400.000. Itu sudah 10 lembar. 10 iya, lembar. 10 lembar ya. Minimumnya berarti. Berarti kamu dengan 15 juta. 15 juta itu setara dengan harga apa ya? Sepatu Air Jordan. Tergantung Air Jordan iPhone 13. 15 lah yang paling Emang standar. sudah 15 juta. Sudah. Iya. Ya guys. 15 biasa 15 juta dapat kan? Dapat. Sumpah Dapat, guys. murah banget diriku 15 juta. Jangan mau kalau 15 juta, suruh naikin 15 juta 100. Nah, dikit banget ya bro naiknya bro 100 doang. Oh 15 juta. 15 juta. Ah berarti iPhone turun banget dong harganya. Dulu Turun pertama kali banget. keluar kan 24. 24 itu kan yang tipe tengah kalau nggak salah. Yang paling tinggi sekitar 30-an. Oh. Yang paling rendah 20-an. Kalau enggak 18 ya. Betul, kurang lebih ya. Nah. 19 juta. Jadi sekarang kalau 15 sekarang sudah 15 juta dapat. Oh gitu. Betul. Karena Apple Vision Pro udah keluar nih. Wah. Oh iya benar. Itu gimana sih sebenarnya sistemnya? Kita jadi bahas Apple sedikit ya. Kayak dia itu kayak VR gitu ta. Iya, kayak Oculus Rift. Terus ya udah gitu aja. Tapi kan isinya kan sama, hampir sama kayak iPhone. Ada entertainnya, ada apanya, belum lihat jelas sih. Soalnya di Indo perasaan baru berapa aja yang review. Ya kemarin aku nonton Aukarin, dia pakai itu. Dia pakai itu kayak dia jalan, maksudnya dia melakukan semua kegiatannya, tapi dia sambil pakai Apple VR itu. Cuman kayak aneh aja. Aneh kan? Gitu. Jadi kan Kayak lama-lama kayak orang jalan gitu sambil. tapi dia bisa lihat ini kan, maksudnya bisa lihat jalan depannya kan. Bisa, kalau menurut iklan nih ya, kan lihatnya dari teasernya, depannya tetap transparan. Jadi masih bisa untuk ngelihat. Terus dia kerjainnya gimana? Pakai mata gitu. Nah, itu yang aku juga belum Aneh lihat banget. lebih detail. Ih, aneh banget. Tapi kalau dikasih mau sih. Nggak apa-apa, aku jual lagi juga, nggak butuh-butuh amat. Kalau dikasih mau, tapi kalau beli enggak. Setuju. Mahal kayaknya. Kamu berapa? 70 juta apa 60 juta? Sumpah 70. 70 juta. Ya kalau buat kita yang Kau mendang-mending. iya, ya. Mending nggak usah. Mending enggak usah. Kalau ada kan kalau menang mending yang mending beli gitu. Iya. Kalau kita mending yang enggak usah beli. Ya itu yang sampai jual ginjal terus. Sumpah ada. Iya kan di luar negeri banyak kasusnya. Hanya demi Apple. Apple VR itu tadi. Astaga. Tambahan lagi ya, kalau mau beli sahamnya Apple juga ada kok di kita. Oh iya, betul banget. Jadi kita itu ada Apple juga. Kalau Apple aku tahu. Karena kan di episode sebelum ini aku udah pernah bahas sama Jessica. Nah, tapi kalau misalnya Disney tuh aku baru tahu sih kalau misalnya perusahaan kita tuh jual Disney. Aduh, gede banget ya perusahaan ini. Oh my god. Enggak jual Disney-nya sih, jual Nggak, sahamnya. Jual sahamnya. Kalau benar. perusahaan kita jual Disney ngeri, kekayaannya lebih tinggi daripada benar, Disney. Benar. Bentar deh. Kalau misalnya perusahaan-perusahaan kayak gitu kan pasti ada nilai perusahaannya, market cap-nya. Disney itu termasuk salah satu perusahaan yang market cap-nya gede enggak? Ya. Karena yang di First Aid ini semuanya kurang lebih blue chip semua yang ditawarkan. Blue chip itu apa ya? Ya yang gampangnya sih perusahaan dengan market cap besar. Oh, jadi Gampangnya. kayak sebenarnya kalau misalnya aku bilang perusahaan yang sudah trusted gitu boleh gak? Boleh. Oh, oke. Nah, kalau di Indonesia sendiri kalau mau main sahamnya tentang perfilman ada sahamnya Cinema. Cinema itu sahamnya Oh, sumpah. XX1. Ini aku baru tahu. Ini aku baru tahu sungguhan. Ya, ada. Sungguhan. Kita nggak jual. Enggak, kita kan cuma Oh iya sih benar. saham Amerika aja. Oh gitu. Jadi XX1. Ya. Sesemuanya. Kan Iya. XX1 tuh ada tempat makannya kan? Ya meskipun Ya, kayak semua. gitu. Semuanya kan itu kan undernya XX1 semua. Oh. Jadi semua lininya lini bisnisnya XX1 kan masuk di situ juga. Sama kayak Disney, lini bisnisnya semua yang undernya Disney ya tergabung dalam saham Disney. Disney tuh punya apa aja selain Disneyland? Yang paling gampang Marvel Studio itu masih undernya Disney. Demi apa? Marvel Studio masih Disney undernya masih bikin komik nggak sih? kurang tahu kalau itu. Tapi aku Marvel Studio tuh dia berdiri sendiri.
Enggak, dulu berdiri sendiri, cuma kan diakuisisi sama Disney. Banyak perusahaan yang diakuisisi kayak Star Wars, Lucasfilm itu kan diakuisisi. Star Wars sama- punya Disney ya? Oh iya ya bener. Apalagi yang punya Disney tuh? Aku tuh kayak baru sadar kalau ternyata Disney tuh gede juga ya. Kalau nggak salah Fox itu juga masih punyanya Disney. Oh tahu. HBO bukan? Bukan, yang Fox kalau nggak salah. Oh ya. Itu. Terus serunya lagi, maksudnya kayak orang tuh kan taunya kayak Disney ya udah film, terus habis itu tokoh kartun, bahkan banyak orang tuh yang ternyata nggak tahu kalau Disney tuh ada banyak gitu loh, ada production house-nya. Berarti kan dia punya production house sendiri toh, di luar dari Marvel. Karena Marvel kan Marvel Studio, tapi diakuisisi sama Disney. Nah yang kayak gini kan orang tuh nggak tahu toh. Jadi kayak kadang-kadang mereka tuh kayak kalau mau beli saham tuh ngerasa kayak kayaknya mending beli yang teknologi deh gitu. Setuju nggak? Setuju, karena kalau untuk teknologi kan terus berkembang. Iya. Tapi kalau dari sisi entertain seperti Disney ini kan kita juga butuh entertain juga. Dan itu dari kita kecil sampai sekarang tetap ada terus. Gitu. Benar sih. Iya. Jadi nggak bakal habis juga. Mickey Mouse kita dari yang kecil, abstrak sampai 3D sampai mungkin 4D nanti itu kan long last lah ya untuk ini. Benar. Jadi ya nggak ada ruginya punya saham Disney juga. Kalau misalnya menurut peningkatan saham gitu, menurut chart ya, chart nggak sih namanya aku? Ya boleh Ya. dibilang chart. Bete banget ya aku tanya anjir. Jadi menurut chartnya dia tuh naiknya cepet atau enggak? Maksudnya signifikan atau enggak? Nggak terlalu signifikan sih. Kalau misalkan untuk 1 tahun terakhir ini nggak terlalu signifikan. Dia 1 tahun ini sampai tahun kemarin ya, maksudnya 2023 sampai 2024. Terakhir kalau nggak salah low-nya dia ada sekitar di 80-an kalau nggak salah. 80 USD. 80 USD terus sekarang di 100 ya, berarti kan kurang lebih naik 20 sampai 30% antara range itu. Ya 20 sekian persen lah, 20 kecil. Oh, tapi at least dia tuh kalau misalnya naik itu enggak yang naik banget, dan turunnya juga pasti enggak langsung gitu kan. Enggak banget. Kan karena pasti ada program-program tertentu kayak film-film yang hits, mungkin nanti ada Inside Out, itu kan lumayan, yang pertama kan sukses banget. Nah, siapa tahu yang kedua ini bisa mengikuti suksesor Tapi pertamanya. yang kedua kayaknya seru deh, soalnya kok Bas nonton enggak? Yang pertama Iya. nonton. Yang kan si Riley kan. Heeh. Riley itu kan yang waktu yang pertama dia masih apa sih? Bocah, belum puber kan. Terus yang ini, yang season ini dia ada di trailernya. Kalian kalau nggak mau di spoiler ya nonton. Kalau trailer oke lah. Nggak, di trailer ada emang. Jadi ntar kayak dia ada, kan dia kayak ada apa sih? Ini loh namanya Dex-nya itu loh, mejanya, terus kayak banyak tombol-tombol, terus itu ada tombol puber gitu. Jadi dia sudah mulai Oke. Berarti ini nanti mungkin dewasa. filmnya lebih menceritakan kompleksnya ketika masa puber. Bener, dan kayaknya bakal relate sama generasi seperti saya yang naik turun emosinya, ya kan? Iya. Soalnya kan kalau puber tuh pasti kayak yang kalau emosi meledak-ledak, kalau seneng ya meledak-ledak, sedih ya gitu. Lebih kompleks. Kalau nggak salah Dex-nya itu tombolnya lebih banyak lagi ya. Bener. Jadi kayak lebih lebar gitu. Waktu masih kecil anak-anak itu kan nggak terlalu banyak. Ini kalau nggak salah trailernya lebih gede lagi ya. Terus kayaknya ada satu karakter baru. Oke, aku belum lihat sih trailernya. Jadi kan dulu lah merah, hijau, biru, ungu, kuning, coy. Terus sekarang ada lagi, entah orange atau pink ya, gue nggak tahu. Pokoknya dia ada satu karakter lagi. Oke. Gitu. Cuman waktu aku nonton Inside Out waktu pertama kali dia booming, maksudnya waktu pertama kali dia keluar, itu nggak paham. Terus setelah aku mengalami apa yang dimaksud dari film itu baru aku paham. Kayak ternyata dunia itu nggak selalu tentang ketawa ya, kayak gitu kan. Yeah. Kayak kamu tuh ya bisa sedih, kamu juga bisa merasakan khawatir, takut akan sesuatu kayak gitu. Itu kerennya kan dia kayak mengajari kita secara simpel tentang emosi-emosi. Benar. Dan memvalidasi. Kadang kan ada orang yang kalau misalnya marah tuh dia nggak mau kelihatan marah, kayak menahan emosinya. Padahal kan perlu. Ya, Di dalam tubuh itu juga ada pergolakan tersendiri. Iya, benar. Cuman dari film-filmnya emang di sini tuh nggak pernah gagal ya bikin film. Ya, apalagi yang menyinggung sedikit tentang life gitu nggak pernah gagal. Aduh, tau nggak yang filmnya dia yang Soul? Itu kayak gitu doang padahal, tapi kayak sedih. Kayak
ada jiwa yang tidak terpilih gitu loh. Tuh. Kasian banget. Ya itu relate dengan hampir relate dengan kehidupan sehari-hari. Musik sedih ya. Ya, yang si pianis itu kan. Terus kayak yang Red Panda. Itu pertamanya aku nggak ngiranya itu punya Disney karena sebelum Red Panda itu ada film judulnya Lucky atau Dragon Leo ya, aku lupa. Pokoknya dia tuh ada cowok terus kayak dia tuh diikutin naga pengabul semua keinginan. Oh, tahu yang kayak Wish Dragon itu ya. Iya Wish Dragon. Emang nggak tahu judulnya apa tapi kan itu kan. Iya. Itu tak kira karena itu setauku ya ini kalau salah ya udah. Gitu. Dia tuh punya bukan punya Disney. Oh. Terus abis itu keluar Red Panda ya tak kira karena vibes-nya sama kan. Jadi bukan, ternyata Red Panda tuh Disney. Dan itu ceritanya kan kompleks tentang teenager ya. Iya. Kompleks. Kayak si ceweknya itu kan suka idol K-pop itu kan. Tapi kan nggak boleh kan sama orang tuanya. Kenapa ya orang tua tuh nggak boleh suka anaknya nggak boleh suka idol K-pop? Rasanya bukan nggak boleh suka idol K-pop sih, tapi mungkin batasannya terlalu mahal atau apa. Itu kan kalau kita orang tua kan pasti nanti kan mana yang lebih prioritas, mana yang enggak. Ya nanti dibahas di episode selanjutnya. Boleh. Nanti ya dipikirin ya kreatif, tapi jangan lupa direkam. Ya itu. Itu kan juga relate banget kan sama anak-anak muda. Sampai dia akhirnya mengubah dirinya jadi pertunjukan kan. Kayak kalau mau peluk bayar gitu. Iya. Ya tapi itu kan juga bisa mempengaruhi ke generasi yang masih teenage ya. Berarti kan kamu tuh bisa melakukan sesuatu yang menghasilkan gitu. Jangan hanya berdiam diri. Oh iya. Jadi juga sedikit pesan buat teman-teman kalau misalkan mau cari cuan lewat saham-saham Amerika bisa menghubungi komen di bawah. Komen di bawah description box. Oke, description. Sama komen di bawah juga bisa nanti dibalas sama adminnya langsung. Oke. Ya benar sih kan daripada kita nonton kita buang-buang duit tuh. Sebenarnya bukan buang-buang duit ya, tapi kayak kamu lebih spend banyak kalau diem aja. Mending kamu diem-diem tapi juga invest. Karena ternyata investasi itu nggak harus orang yang sudah mature. Sebenarnya teenager yang emang sudah legal itu kan bisa juga investasi gitu. Gitu. Sih? Betul. Oke. Terima kasih ya Kobas. Hari ini kita sudah ngobrol-ngobrol panjang sekali ngobrol-ngobrolnya sama Kobas hari ini. Kobas bintang tamu terlama di Ngombes. Terima kasih. Jangan lupa kalau misalkan mau tanya lebih lanjut tentang saham Amerika dan lain-lain bisa langsung kontak yang ada di deskripsi atau ke sosmed yang lain. Apa websitenya Kobas namanya? Websitenya di www.fsf.co.id. Oke. Karena kalian harus tahu ya, kalau kalian mau investasi pilihannya First State karena First State Future your first choice. Asik. Terima kasih.